Mangga manis, jual mangga manis. Dijamin manis, segar, bugar, murah. Dipetik langsung dari pohonnya oleh pemetik mangga profesional, seksi dan menggembirakan. Mangga manis, cepat beli, cepat beli. Permisi bang, jualan ya bang? Iya bang, dilihat aja dulu bang. Gak beli juga gak apa bang. Kok gak adanya? Ini mangganya dijamin manis bang. Ukurannya ada yang kecil, ada juga yang besar. Disesuaikan dengan selera bang. Tapi yang sesuai dengan selera aku gak ada. Oh, abang cari mangga apa bang? Apakah? Toko mentol bang. Oh, gak ada lah bodoh. Katanya gak beli gak apa-apa, kok kasar sih? Ya maaf bang. Rokok kretek ada nggak bang? Gak ada. Kalau rokok linting? Gak ada. Rokok putih? Gak ada. Boleh toko apa nih? Ini semuanya gak ada, gak usah jualan aja deh. Aku jual mangga bodoh. Dasar bego, dikiranya aku ini toko sembako apa? Halo, selamat pagi bang. Ya, selamat pagi bang. Saya mau lihat mangga bang. Silakan bang, silakan. Wah, mangganya kelihatannya segar ya. Iya dong bang, ini baru habis dipetik dari pohon bang. Wow, besar-besar dan warnanya begitu menggiurkan. Iya bang, cantik kan? Cantik bang. Mantap kan? Mantap bang. Jadi beli gak sih? Loh, siapa yang mau beli? Saya kan bilang mau lihat bang. Kau gak lihat, gak usah kesini. Pergi ke sana mengganggu aja. Dasar pelit. Apa saja pelanggan warga negeri Otni. Gak boleh lihat orang usaha, pasti diganggu. Permisi dek. Permisi dek. Permisi. Ya, mau apa kakek? Dek, kakek kalau mau beli ya beli aja, nggak usah banyak. Saya sebenarnya adalah seorang CEO perusahaan tambang yang sedang menyamar. Hari ini saya ingin membelikan seluruh karyawan kantor saya buah mangga. Nih 10 juta, saya borong semua mangga di sini. Dah. Apa ini? Semua daganganku diborong dalam sekejap, langsung laris. Wah, senangnya. Ini pertama kalinya daganganku habis dan aku sekarang sudah bisa pulang ke rumah. Yeay. Bang, jualan mangga? Maaf bang, habis bang. Beneran habis bang? Iya bang, diborong tadi. Ya habis. Dapat duit banyak dong. Iya bang, udah habis, besok aja datangnya. Minta duit. Minta duit anjing. Abang siapa? Saya adalah preman terkuat di negeri Otni. Siapapun di sini pasti tunduk padaku dan menyetor uang. Wah, kayak pemerintah negeri Otni dong. Jangan sindir mereka ya anjing. Mereka panutan dan teladanku. Cepat berikan uangmu. Kalau enggak... bocah kemarin sore. Kau kira aku takut? Aku ini juga mantan preman. Aku ini gak takut sama siapa-siapa. Bahkan aku dulu lebih seram darimu. Aku selalu membawa golok kemana-mana. Siapapun yang melawanku, maka dia akan... Bacot anjing. Nikmatnya kehidupan ini. Setiap hari santai dan bisa menikmati minuman yang membuatku setengah terbang. Pengennya minum sampai malam, lalu lanjut minum lagi sampai pagi, lalu minum lagi sampai malam. Apa anjing? Di sini pula kau mabuk ya anjing? Woi, mulut kau bisa sopan sikit enggak? Ku tampar mati kau anjing. SPP ku kau belum bayar ya? Guruku udah melepek karena aku tuh nggak SPP anjing. Gak usah sekolah aja kau sekalian anjing. Sama bapak sendiri gak hormat. Ya kan aku belajar sama kau anjing. Anak anjing. Bapak anjing. Anak durhaka kurang ajar. Bapak bencet kurang nafkah. Dasar anak durhaka, masih berani kau sama aku. Dasar bapak nestapa. Ayo grow lagi. Tahu kau besarnya kayak gini. Waktu kecil ku buang kau ke sumur. Tahu kau model kayak gini. Waktu kecil nanti aku kabur ke panti. Oke, mulai sekarang kau tak lagi menganggapmu sebagai anak. Aku juga tak mau punya bapak macam kau. Oke, tapi hanya berlaku saat kita emosi dan cukup hari ini saja. Besok normal lagi. Deal. Kalau gitu kita hari ini jangan sampai bertemu. Oke, aku kesini kau kesana. Janganlah, aku kesini kau kesana. Papa masih mau ke... Apa? Siapa papa? Kan tadi. Udah diam kau. Dasar bocil durhaka, berani melawan orang tua. Dasar bapak nestapa, taunya cuma minum gak nafkahin keluarga. Bocil beban, awas aja dia kenapa-napa. Gak bakalan ku peduliin. Bapak biadab, awas aja dia ode lagi. Gak bakalan ku tolong. Aku aku dengan dengan lo. lo.
Yeay, menang. Yang benar saja, sudah 15 kali dia win streak. Agak gak masuk akal sih. Mungkin keberuntungan Dipo berkata doa ajaibku yang buat aku menang terus. Hei, ini curang. Pantas saja menang terus. Ayo Long, bosan Gimana kalau kita main guli? Nah, boleh juga. Kebetulan aku baru beli 1 kantong guli. Aku juga baru beli di toko Ko Alim. Aku juga udah restock. Thomas. Kami bertiga ingin menantangmu, Dipo. Kalau kau bisa mengalahkan 1 saja kelereng dari kami, maka semua kelereng kami akan menjadi milikmu. Aku gak ikutan Tono, masa lawan si Dipo saja kau tak berani? Isi mani nih. Iya, coba kau lihat dia baik-baik, Tono. Ngomong saja belepotan, apalagi main kelereng. Bisa kau tebak dia pasti. Hole, menang. Shit, aku sangka dia hebat sekali. Gara-gara kau si guliku jadi habis semua. Aku banyak guli. Yeay, minta guli. Aku minta semua guli-guli kalian. Waduh, ada tukang palak. Keju-keju udah jadi tukang palak. Tukang palak kok. Episode ini jangan sampai kena dolar kuning lagi, Dipo. Cepat serahkan guli-guli kalian. Kalau enggak, akan kubuat kalian menyesal. Nah, ini dia spot yang bagus untuk malak warga. Hoi, main lot aja kau, nggak sopan. Maaf bang, maaf. Aku penguasa di sini. Lewat sini ya bayar. Sini duit kau. Bang, duitku sisa segini bang. Mau beli rokok bang. Rokok nggak bagus untuk kesehatan. Daripada kau menghabiskan uang untuk menyiksa paru-paru sendiri, mending duitnya kasih aku. Kalau nggak kasih gimana bang? Buat bocor paru-paru kau. Makasih ya bang, semoga sehat selalu. Hehehe, dasar preman gak ada akhlak. Duit rokok kau pun dipala. Apa kau mandang-mandang? Aku kan cuma lihat doang, gak boleh. Gak boleh, minta duit. Aku gak ada duit bang, aku cuma lihat bang. Salahku apa? Aku cuma lihat. Hei, main lihat aja kau. Wahai rakyat jelata penunggu baksos, apakah kau memanggil saya? Iya kau lah, emangnya ada siapa lagi? Tolong panggil saya dengan sebutan yang terhormat dan yang dimuliakan. Emangnya kau siapa? Aku adalah pejabat negeri Otni. Anjir, sungkem dulu, ini panutan saya dalam melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Terima sembah sujudku wahai pimpinan terbejat. Jadi gimana? Apakah kau mau memelihara saya? Bukankah pejabat seperti Anda senantiasa dan bersuka cita dalam memelihara preman seperti saya? Jadi pengen pelihara. Menang. Wow, kok bisa dia menang? Wah, gak disangka kamu bakat main guli. Iya, Fustre aja menang. Keberuntungan tuh. Buntung doang kok bangga. Beruntung, udahlah Dipo, dengki lagi. Nah, gimana rasanya mendapatkan hasil dari usaha sendiri tanpa harus memalak orang lain? Aku merasa sangat bahagia. Rupanya untuk mendapatkan sesuatu, tak perlu berbuat jahat. Siapa sih yang ngajarin kamu memalak orang? Bapakku. Oh alah, pohon jatuh tak jauh dari buahnya. Bapakmu ngajarin kamu malak. Oh, aku tahu. Bapakmu pasti seorang pejabat negeri Otni. Bapakku preman. Emang ada beda? Gak ada. Hei, jujur, aku penasaran dengan bapaknya. Jadi begini. Baiklah, mulai hari ini kau adalah kacungku dan aku akan memberimu uang. Wah, terima kasih majikanku. Kau tak perlu takut miskin lagi sekarang. Sembah sujud bosku. Udah, jangan cium lagi. Bos, jangan sungkan, ini tanda kesetiaan. Aku tadi cebol lupa cuci tangan. Anjing. Jadi ini misimu hari ini. Antarin tas ini doang. Yup, ingat baik-baik, jangan sampai ketangkap. Kalau ketangkap, maka kita akan binasa. Emang isinya apa, bos? Duit? Bukan. Emas batang? Bukan. Oh, obat-obatan terlarang. Ini adalah ijazah palsu yang dijual kepada pejabat negeri Otni. Ijazah palsu? Benar sekali. Sebagian pejabat negeri Otni tidak pernah mengenyam pendidikan. Bahkan mencium aroma buku saja mereka alergi dan tantrum.
namun mereka ingin naik menjadi pejabat. Mereka ingin mempunyai gelar agar dihormati dan dianggap pintar, minimal setara dengan jembutnya Albert Einstein. Namun mereka malas belajar bagaikan kelampion yang terkena kusta. Mereka ingin cara instan yang praktis, cepat, dan bisa memenuhi hasrat birahi akademik mereka. Oleh sebab itu, mereka membeli ijazah dan aku menjualnya. Anjing, pantas pejabat negeri ini banyak ketolol dan tak terdidik. Di tas ini terdapat 100 ijazah palsu yang harus kau antarkan satu persatu. Ingat, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketangkap, maka terbongkarlah bahwa pejabat negeri ini membohongi publik dan kami tak pernah sekolah. Pantasan kebijakan negeri ini berantakan seperti ini. Oh ya jelas, baca tulis pun kami tak bisa. Cepat antar sekarang. Bayarannya berapa dulu nih, bos? Selembar ijazah 1 juta. 1 lembar 1 juta. 100 lembar 100 juta dong. Nah, pintar. Wah, kalau ini semua aku antar, berarti aku ada 100 juta. Nah, pintar. Kerja begini aku bisa kaya. Aku rela jadi kacung seumur hidup. Nah, pintar. BTW, harga selembar ijazah palsu begini berapa? 100 juta, 100 lembar ya, 10 miliar. Wah, anjing, lebih cuan dia. Cepat berangkat sekarang, jangan sia-siain waktu. Hus. Anjir, jadi kurir gini amat ya. Hus. Hus. Wah, sedih juga ya. Miris sekali. Rupanya masih ada lelaki romantis ini. Wah, menghalukan sekali. Jadi kapan bapakmu kena tangkap? Di bawah mulut bencana. Coba kayak simpati sama bapak orang. Ya maaf, gak apa-apa Dipo. Aku udah tahu konsekuensinya jadi preman. Pasti dibenci orang. Oh ya udah. Jadi kapan betis bapakmu kena timah panas? Diam di potolol. Tapi ada benarnya kata Dipo. Kalau bapakmu tak berubah, cepat lambat pasti akan kena kasus hukum dan bisa kena hukuman. Aku sebenarnya khawatir juga bapakku kenapa-napa. Bagaimana kalau kita membantu bapaknya tobat? Gimana caranya, Dipo? Lapor polisi. Dipo goblok. Kita harus cegah beliau sebelum terlalu jauh. Aduh Tono, sudah terlambat. Dia kan udah jadi kriminal. Tidak ada kata terlambat untuk orang bertobat. Seorang preman mungkin pernah memilih jalan yang gelap, tapi bukan berarti dia tak dapat kembali lagi dan menemukan terang. Hukum mungkin menghukum perbuatannya, tapi hidup masih memberi dia kesempatan untuk berubah. Yang terlambat itu bukan berubah. Yang terlambat itu kalau dia berhenti mencoba untuk kembali baik lagi. Jangan takut, masih ada waktu. Komunikasi adalah kunci. Betul. Kamu komunikasikan aja ke Polisi, agar bapakmu kena tangkap. Diam, Dipo. Bos, aku sudah selesai mengantarkan 100 ijazah palsu ke pejabat negeri Otni. Bagus sekali wahai kacungku yang rajin. Nah, sekarang mana duitku? Ini 100 juta. Wah, ini uang terbesar yang pernah aku pegang seumur hidupku. Ya udah, pergi foya-foya sana. Beli miras ke, rokok ke, apa ke. Aku pergi dulu ya. Mau menikmati duit 10 M yang telah ditransfer ke rekeningku. Dah. 100 juta nih. Wah. Uang ini akan kupakai untuk menyekolahkan anakku. Kasihan Rangga. Padahal dia ingin sekolah tapi aku tak sanggup membiayainya. Aku ingin belikan dia seragam yang bagus, tas yang bagus, sepatu yang bagus, uang jajan yang cukup, dan membayar SPP-nya sampai lunas. Aku ingin dia bisa kuliah. Lalu aku mau tinggal di rumah yang layak, agar Rangga bisa tidur dengan nyaman. Akan kupakai uang ini untuk usaha. Aku tak mau lagi jadi orang yang dibenci. Aku mau mencari uang halal. Aduh capek nih. Haus nih. Pengen beli minum Minum apa ya? Minum aja kerjaan kau. Apa kau nih? Pala siapa lagi kau? Duit sebanyak itu kamu habiskan untuk minum. Pala. Minum terus kerjaannya. Itu bapak apa Tuhan kau? Rangga, jangan kurang ajar kau ya. Kau yang kurang ajar. Buat jahat aja kerjaan kau. Thomas, cepat keluarkan popcorn seru nih. Kau pasti ingin pakai duit itu beli miras dan ke klub malam lagi kan? Kau tak pernah memikirkan diriku. Bapak macam apa kau nih? Ya udah, memang aku mau foya-foya. Duit aku. Aku tak sudi lagi menganggapmu ayah. Oh ya.
Udah, jangan sedih lagi. Udah, nggak apa-apa kok. Waduh, nangisnya makin parah. Bagaimana cara menghibur dia agar dia tidak... Belum yatim, kok nangis? Dipa, dia gak nangis lagi. Aku kecewa. Papaku terus memalak orang dan berbuat jahat. Lalu uang itu dia pakai untuk minum terus. Semua butuh proses lah, nggak bisa instan berubah jadi baik. Berikan ayahmu waktu untuk berubah. Iya, pelan-pelan dulu. Iya, hilangkan dulu sifat pemalaknya, lalu hilangkan sifat peminumnya. Kan nggak bisa sekaligus, harus satu-satu. Tumben logikanya benar. Daripada jadi pemalak, mending jadi bandel. Diam, Dipo. Kenapa sih bapak orang lain begitu baik, sedangkan bapakku begini? Bapaknya Tono suka nyimeng tuh. Diam, Dipo. Padahal aku cuma harap punya bapak yang normal dan sehat. Aku bisa ngajarin bapakmu olahraga. Ini salah steroid. Diam, Dipo. Aku kecewa punya bapak seperti dia. Aku malu untuk mengubah seseorang. Dimulai dari penerimaan. Kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, tapi jangan sampai kamu menolak dia sebagai ayahmu sendiri. Karena seringkali orang tidak berubah bukan karena tak bisa, tapi karena tidak pernah merasa diterima untuk berubah. Kalau bahkan anaknya saja sudah malu dan menjauh, lalu dia harus pulang ke siapa saat dia ingin menjadi orang baik? Menerima bukan berarti membenarkan kesalahannya, tapi memberi dia alasan untuk berhenti jadi orang yang sama. Ayo kita cari bapakmu sekarang. Dasar anak durhaka tak tahu diri. Kurang ajar sekali dia sama aku. Padahal aku ini bapaknya. Sudahlah. Mungkin juga karena aku yang terlalu keras dengan dia. Tapi aku sangat sayang dengan dia. Iya kan, Ma? Sudah 5 tahun ya, Ma. Waktu cepat sekali berlalu. Rasanya seperti baru kemarin. Kalau saja waktu itu aku punya uang yang banyak, aku pasti bisa menyelamatkanmu, sayang. Tapi saat itu aku hanyalah seorang kuli. Duitku bahkan tak cukup untuk membeli obatmu. Sayang, maafkan aku. Tahukah kamu, setelah kamu pergi, sayang, aku begitu hancur sehancur-hancurnya. Aku depresi dan tak tahu harus bagaimana lagi. Karena aku sangat kehilangan dirimu. Aku menjadi alkoholik, amarahku tak terkendali, dan aku terjerumus ke dunia yang gelap dan keras. Sayang, sekarang aku sudah punya uang. Meskipun ini bukan uang yang bersih, tapi setidaknya bisa kupakai untuk membesarkan Rangga, buah hati kita. Aku ingin melihat dia bertumbuh besar dan menjadi orang berguna. Jangan sepertiku, yang bahkan tak bisa melindungimu. Aku sayang dengan kamu. Permisi. Apakah Anda yang namanya Wisnu? Rangga, sudah siap? Iya, sudah. Ingat apapun yang terjadi, jangan sampai kebawa emosi. Ketika kalian saling marah, tak mungkin bisa damai. Iya, aku mengerti. Di mana bapakmu? Biasa aja setiap sore ia akan datang ke sini untuk menjenguk mama. Diam, Dipo, apa kau ngomong? Mama, aku datang, Ma. Aku datang menjenguk mama. Rangga baik-baik aja kok, Ma. Jangan khawatir sama Rangga ya, Ma. Tapi Rangga khawatir sama Papa. Rangga gak tahu di mana Papa sekarang. Papa semakin terjerumus dalam kejahatan, Ma. Rangga pengen Papa kembali jadi orang baik, Ma. Bantuin Rangga ya, Ma. Rangga kangen sama Mama. Jadi memang benar ya bapaknya tiap sore berkunjung ke kuburan mamanya. Wah, sedih juga ya. Dek. Ini kuburanku. Kuburan mama kau di sana, Dek. Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Diam, ikut saya ke kantor. Lepaskan saya. Papa! Rangga. Lepaskan bapakku! Lepaskan bapakku! Udah Rangga, jangan begitu. Sudahlah, Rangga. Hentikan. Stop, Rangga. Nanti bapakmu kena timah panas. Bebaskan papaku! Bebaskan papa! Udah, Nak. Jangan teriak-teriak. Jangan hukum papaku! Kasih dia kesempatan! Udah, Nak. Jangan. Meskipun papaku mukanya jelek, rambutnya kacau, badannya bau, sifatnya kayak anjing, tapi dia papaku! Anak babi.
Wow, anak memasak bapaknya sendiri. Papa sih buat kejahatan mulu, jadinya ketangkap deh. Papa ini udah berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi cara papa salah. Terus gimana yang benar? Om jadi orang baik dong. Lebih baik jadi orang jahat tapi kaya daripada jadi orang baik tapi hidupnya diinjak dan miskin. Kenapa gak jadi orang baik tapi hidupnya tentram dan kebutuhannya tercukupi? Hei, aku ini dulunya juga orang baik. Aku bekerja layaknya orang biasa, tapi hidupku tak pernah tentram. Aku sering direndahkan karena aku miskin. Bahkan aku tak mampu menolong orang yang kucintai. Tapi itu bukan alasan untuk menganggap diri sebagai korban kehidupan dan menjadi tersangka kejahatan. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang tetap sabar walau jalannya berat. Omong kosong, orang sabar itu diinjak. Tapi bukan berarti harus ikut jadi yang menginjak kan? Aku cuma gak mau diremehkan lagi. Dihormati itu bukan karena ditakuti om. Yang benar-benar hormat ya anak sendiri. Tapi aku takut sama papa. Sebenarnya aku sangat capek. Pa, Aku cuma pengen jadi ayah yang benar, tapi aku tersesat terlalu jauh. belum terlambat om. Selama om masih mau balik, om ada kesempatan. Iya, kalau nggak dipancung sama Hakim Bambang. Tipe bangsa. Aku rasa aku sudah gak ada kesempatan kedua kalinya. Menurut hukum negeri Otni, hukuman untuk om lumayan berat sih. Aku gak mau papa dipancung. Nanti di pengadilan negeri Otni, om harus mengakui perbuatan om dan berjanji akan bertobat dan tak mengulangi lagi. Mungkin Hakim Bambang bisa memberikan om keringanan. Papa jangan dipancung. Sudah Rangga, tenang dulu. Guys, tolong keluar bentar ya. Saya mau ngomong sama Rangga. Rangga, apapun hasil persidangan, jangan khawatirkan papa ya nak. Gak mau. Aku gak mau papa dihukum berat. Papa pasti dihukum nak. Entah seberat apa hukuman papa. Kamu harus tetap melanjutkan hidupmu nak. Setelah hasil persidangan nanti, tolong kunjungi makam mama dan beritahu mama apa yang terjadi nak. Raga gak mau papa dihukum. Raga gak mau papa dihukum. Raga gak mau. Diam mana anjing? Jadi laki-laki kok cengeng anjing. Enyak kau dari hadapanku. Aku tak mau anak cengeng. Pergi kau. Pergi. Pergi. Rangga anakku sayang. Maafkan papa nak. Papa sayang kamu. Papa ingin bersama kamu nak. Tapi papa jahat. Kamu jangan tiru papa. Kamu harus kuat tanpa papa ya nak. Rangga. Bang, jangan sedih bang. Ada aku yang akan. Pocong boti anjing najis kau usah dekat-dekat ngetot. Lancang! Bagaimana mungkin kau bilang dirimu diperalat oleh orang lain? Tapi kau secara sadar melakukan tindakan kejahatan. Ya kalau bukan diperalat apa namanya? Tangkap aja majikanku kalau kau berani. Jangankan majikanmu yang hanya koruptor kelas rendahan. Sekelas menteri negeri Otni saja berani kusidang jika melanggar hukum negeri Otni. Nye. Lantas sudah berapa koruptor yang kau hukum? Sudah ratusan, bahkan ribuan koruptor kupancong. Berarti kau tetap gagal menjaga keadilan di negeri Otni. Apa maksudmu? Sudah kubersihkan ribuan koruptor, kau masih bilang gagal? Kalau rumah masih penuh debu, berarti sapu itu belum menyelesaikan tugasnya. Kau bilang sudah memancung ribuan koruptor, tapi koruptor baru akan tetap lahir setiap hari. Hukumanmu cuma memotong kepala, bukan memutuskan rantai. Sukses itu bukan saat Algojo sibuk bekerja. Sukses itu saat tidak ada lagi koruptor yang perlu dipancung. Lancang! Tugas pengadilan menghukum penjahat, bukan mengubah hati manusia. Kalau masih ada tikus datang ke lumbung, apa kau salahkan perangkapnya? Justru karena hukum masih berdiri, negeri ini belum sepenuhnya dimakan busuk. Perangkap yang bagus bukan cuma membunuh tikus, tapi membuat tikus lain takut masuk. Kalau ribuan sudah kau pancung tapi korupsi tetap subur, berarti ada yang salah dengan negeri ini. Atau dengan cara keadilanmu yang bodoh. Pengadilan hanya memotong rantingan busuk, tapi negeri ini juga butuh pendidikan, keteladanan, dan pemimpin yang tidak menjadikan korupsi sebagai warisan. Namun selama racun itu masih ada, aku tetap harus menegakkan pedangku. Bacot! Persetan dan pengadilan negeri Otni. Lancang! Berani-beraninya kau menghina pengadilan. Bacot! Lancang! Bacot! Saudara, saya bertanya dengan serius.
Kemanakah uang hasil kejahatanmu yang kau sembunyikan? Di kepala bapak kau. Pengawal, pasung dia dalam gilo. Halo, Mama. Ma, Papa suruh Rangga kesini untuk jenguk Mama. Hari ini Papa udah dihukum atas perbuatannya, Ma. Papa udah gak mau jahat lagi, Ma. Bahkan Papa sudah meninggalkan Rangga. Dan mungkin sudah berkumpul sama Mama. Rangga harus gimana, Ma? Gimana Rangga mau hidup? Rangga gak punya siapa-siapa lagi. Rangga gak punya kerja dan uang. Apa ini? Ini pasti uang dari Papa.